Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 7 bulan April tahun 2022, kita melakukan perkuliahan lagi ya. Yang mana pertemuan kali ini yaitu pertemuan keempat kalau dilihat dari RPS-nya, yaitu membahas tentang keterbatasan mobile computing. Ya. Di sini mahasiswa diharapkan memahami tentang karakteristik mobile computing, baik itu kelebihan, keterbatasannya daripada mobile computing. Oke. Pertemuan keempat kita lebih dahulu membahas keterbatasan mobile computing. Mobile computing memerlukan dukungan dari banyak teknologi yang sempurna tanpa celah dan memerlukan banyak dukungan dari banyak teknologi seperti teknologi jaringan, teknologi perangkat jaringan. Protokol jaringan, perangkat mobile, perangkat lunak. Nah, teknologi perangkat jaringan ini diantaranya adalah mobile computing harus disediakan perangkatnya terlebih dahulu ya. Teknologinya harus sudah siap ya. Kemudian protokol jaringannya sudah dipenuhi juga. Contohnya protokol jaringan di sini ada TCP, ada ICMP, ada TPS dan protokol jaringan lainnya. Kemudian perangkat mobilnya juga harus ada ya. Di sini harus ada device untuk mengakses kepada mobil atau data yang digunakan secara mobile computing ya. Device-nya harus ada. Kemudian perangkat lunak, misalnya di sini aplikasinya semua itu perangkat lunak bisa dilakukan jika ada perangkat keras yang digunakan. Misalnya ketika ingin membuat contoh aplikasi M-Student itu harus dibuat dua, satu berbasis Play Store ya, Android, dan juga berbasis iOS untuk Mac ya, atau iPhone ya, seperti itu. Otomatis developernya harus memiliki yang berbasis Android dan iOS juga untuk uji cobanya. Kemudian bagian-bagian tersebut tentu mempunyai keterbatasan masing-masing yang akhirnya menjadi keterbatasan kompleks saat berbagai perangkat itu terhubung menjadi satu. Ya, permasalahan keterbatasan infrastruktur mobile computing ini pertama adalah kebutuhan bandwidth yang sangat besar. Kebutuhan akan mobilitas pada infrastruktur mobile computing memaksa infrastruktur ini untuk menggunakan jaringan nirkabel dengan beragam lebar pita jaringan atau bandwidth ya. Setelah banyak teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan nirkabel dari GPRS, RG, 3G, 4G sampai 5G ya. Seperti itu. Contohnya ketika pandemi yang kemarin 2 tahun yang lalu, kita membutuhkan bandwidth yang sangat besar untuk akses ke Zoom ya. Bandwidth besarnya adalah untuk akses ke internasional ya, internasional, karena Zoom ini kan bandwidthnya adalah internasional seperti itu. Kita perkuliahan tidak boleh tatap muka, bekerja tidak boleh tatap muka, tapi harus bekerja dan tetap berkuliah juga. Otomatis kita membutuhkan akses yang lebih besar ke arah internasionalnya. Kemudian juga di situ dibutuhkan perangkatnya yang sangat untuk mengalirkan bandwidth itu ya, seperti itu. Lalu jika perangkat mobil yang digunakan di tempat yang tidak memiliki layanan jaringan berbasis nirkabel, maka perangkat mobil akan kehilangan fungsinya dalam infrastruktur mobile computing gitu. Misalnya kita memiliki handphone 5G ya, 5G, tapi di lingkungan kita itu masih menggunakan 5G atau 3G ya, maka mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik ya fungsinya. Kemudian keterbatasan yang kedua yaitu standarisasi keamanan. Beberapa teknologi memang diterapkan untuk infrastruktur mobile computing dari sisi jaringannya, yaitu teknologi keamanan
yang sudah sangat umum, misalnya ada VPN ya, Virtual Private Network, dan beberapa sistem pengamanan lain. Dalam infrastruktur mobil computing banyak celah untuk melakukan tindak kejahatan ya. Ya, sehingga perlu diperhatikan membuat rumitnya melakukan penjaminan keamanan yang baik dalam infrastruktur mobil computing. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita membangun aplikasi mobile, kita harus memperhatikan juga daripada segi keamanan datanya ya. Jangan sampai ada celah yang bisa masuk atau mengakses data melalui mobil computing itu. Yang ketiga adalah sumber daya energi. Perangkat mobil mempunyai kelebihan di mana perangkat mampu dibawa kemana-mana, mudah untuk terkoneksi dan beragam kemudahan lainnya. Namun kenyataannya perangkat mobil memiliki sumber daya yang terbatas ya. Contoh, kalau kita bawa handphone pasti dipakainya untuk misalnya untuk komunikasi, untuk menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, atau WeChat, atau medsos. Kita buka Facebook, Instagram, Twitter ya, atau ditambah buka email, ditambah lagi buka YouTube, ditambah lagi buka e-commerce. Nah, otomatis aplikasi-aplikasi tersebut akan menguras banyak baterai, penggunaan baterai, kemudian mengakses ke sinyal juga lebih besar pengeluarannya, maka baterai ini akan semakin cepat habis atau menurun kualitasnya. Oleh karena itu perlu ditambah charge-nya untuk energi, mungkin dengan membawa power bank kemana-mana. Tapi power bank pun terbatas, otomatis kita harus bawa kabel, bawa charger untuk recharge ulang daripada perangkat mobil yang kita miliki, seperti itu. Dengan adanya keterbatasan daya baterai, akan ada pembahasan khusus tentang penerapan green computing yang memiliki tujuan untuk meminimalisir konsumsi daya yang relatif lebih sedikit, namun performa dan produktivitas tetap atau bahkan bisa bertambah ya. Yang keempat adalah interferensi dari sinyal atau gelombang lain. Salah satu yang menjadi permasalahan klasik dalam jaringan nirkabel adalah interference atau gangguan dari gelombang lain di sekitar jaringan. Ya, misalnya interference dari untuk mobil ya. Ya, antar provider pun itu kadang bisa menjadi perang interference ya. Paling besar-besaran gelombang ya, jangkauannya semakin besar, otomatis dibutuhkan energi yang lebih besar pula, seperti itu ya. Dengan memanfaatkan gelombang untuk dapat terhubung adalah ciri khas dari jaringan nirkabel ya. Dulu kalau kita dalam rumah itu sinyal udah hilang. Nah, sekarang kita di dalam satu gedung yang gimana konstruksinya itu kuat, sinyal kita penuh lah, berarti di situ mungkin ada penguat sinyal ya, penghalang seperti dinding gedung tinggi dan penghalang lain akan menghambat gelombang yang dipancarkan, seperti itu. Ini saya ada slide tambahan ya, yang saya dapatkan. Salah satunya batasan mobil computing menurut ini adalah pertama, kendala sumber daya ya. Kebutuhan baterai dan persyaratan isi ulang adalah masalah terbesar komputasi seluler. Ketika stop kontak atau generator portable ini tidak tersedia, komputer seluler harus mengandalkan sepenuhnya pada daya baterai. Dikombinasikan dengan ukuran dari banyak perangkat seluler. Ini seringkali baterai yang sangat mahal harus digunakan untuk mendapatkan masa pakai baterai yang diperlukan. Jadi kalau kita menggunakan full daripada mobile handphone kita, maka kita harus memiliki baterai cadangan atau power bank ya. Yang kedua, interference. Tadi juga ada interference, sini tambahannya adalah pengaruh daripada cuaca ya, medan, kemudian jangkauan dari titik sinyal terdekat, semuanya dapat mengganggu penerimaan sinyal. Penerimaan ketika di dalam terowongan, kalau kita melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta atau mobil gitu ya, yang harus melintasi terowongan, itu pasti akan terganggu. Kemudian beberapa bangunan dan daerah pedesaan yang seringkali buruk untuk akses sinyal ya. Yang ketiga adalah bandwidth. Mungkin ada batasan bandwidth karena ketersediaan spektrum yang terbatas pada saat tertentu yang menyebabkan latensi koneksinya. Akses internet seluler umumnya lebih lambat daripada koneksi kabel langsung, pasti ya.
sebagus apapun nirkabel itu lebih cepat kabel secara langsung. Menggunakan teknologi nirkabel ini GPRS, 8G, yang terbaru ada 5G, 5G ya. Jaringan ini biasanya tersedia dalam jangkauan menara telepon seluler komersial. Nirkabel berkecepatan lebih tinggi LAN tetapi tidak lebih mahal karena memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Yang keempat adalah perubahan dinamis dalam lingkungan komunikasi. Kita tahu bahwa mungkin ada variasi dalam kekuatan sinyal di suatu wilayah yang menyebabkan penundaan tautan dan kehilangan koneksi. Yang kelima, masalah jaringan. Karena jaringan ad hoc, beberapa masalah yang berkaitan dengan penemuan koneksi, layanan ketujuan, dan stabilitas koneksinya. Yang keenam, interoperabilitas. Berbagai standar protokol yang tersedia di antara wilayah yang berbeda dapat menyebabkan masalah interoperabilitas ya. Yang ketujuh, kendala keamanan. Protokol yang menjaga privasi komunikasi ini dapat dilanggar. Terkadang kerusakan fisik atau kehilangan perangkat seluler ini lebih mungkin terjadi daripada sistem komputasi statis ya. Yang kedelapan, potensi bahaya kesehatan. Orang yang menggunakan perangkat seluler saat mengemudi ini lebih sering teralihkan perhatiannya dari mengemudi sehingga dianggap lebih mungkin terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ponsel dapat mengganggu perangkat medis sensitif ya. Ya, ada dugaan sinyal ponsel ini dapat menyebabkan masalah pada kesehatan ya. Ya, makanya ada informasi bahwa jangan tidur dekat ponsel yang sinyalnya aktif atau handphonenya aktif, atau jangan menggunakan handphone ketika sedang dicas ya, itu bahaya seperti itu. Atau handphone yang ditaruh di kantong saku bagian celana, itu informasinya katanya dapat mengganggu sinyal atau produksi sel-sel ya yang terjadi di sekitar area tersebut. Mungkin lebih jelasnya bisa di searching ya. Nah, apakah benar bahwa sinyal ponsel ini dapat mengganggu kesehatan pada sel-sel ya, hormon ya, seperti itu. Yang kesembilan, antarmuka manusia atau interface manusia dengan perangkat layar dan keyboard ini cenderung kecil yang mungkin membuat sulit untuk digunakan. Metode masukan alternatif seperti pengenalan ucapan misalnya, daripada kita membuka klik mencari kita berkirim WhatsApp melalui merekam voice ya, seperti itu. Maaf tadi saya tidak bisa meninggalkan pesan ya, tolong jika ada yang penting silahkan chat, terima kasih ya, dikirim seperti itu ya. Daripada kita menulis ya, itu kan lama gitu ya, banyak gitu. Kadang kalau kita lawan bicara kita itu menggunakan voice, pengenalan ucapan, itu lebih cepat daripada kita melakukan pengetikan ya pada WhatsApp misalnya, seperti itu. Atau tulisan tangan yang memerlukan pelatihan seperti itu ya. Selanjutnya, terbatasan sinyal ini gelombang tadi, interference, gangguan ya, penghalang seperti dinding, ini sudah. Yang kelima adalah interaksi dengan user melalui aplikasi. Sebagai pengguna kita memerlukan adanya kemudahan di dalam menggunakan aplikasi dan sistem operasi. Kemudahan ini dapat ditunjang dari bagaimana user interface ini dirancang, disusun dan diimplementasikan dengan tepat, sehingga selain itu pembahasan user interface bentuk ya daripada aplikasi itu lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan manajemen sumber daya energi pada perangkat mobile. Misalnya begini, aplikasi yang dibuat sebaiknya tidak memerlukan atau tidak memerlukan koneksi lebih atau sumber daya lebih misalnya yang tidak diinginkan. Akan tetapi biasanya para developer ini memasukkan iklan. Nah ya, ketika ingin mengklik satu halaman selanjutnya maka akan muncul iklan apa, kemudian iklannya apa. Nah, sehingga itu sangat mengganggu pengguna ya. Kemudian mengganggu daripada sinyal juga, kemudian layarnya ketutup oleh iklan tersebut, seperti itu ya. Atau misalnya ketika aplikasi itu dibuat masih menggunakan font atau fontnya itu masih menggunakan font Google yang koneksinya itu masih terkoneksi ke Google. Sarannya adalah jika ingin membuat aplikasi, downloadlah resource yang dari luar
ya, yang dari luar server masuknya itu ditaruh semua dalam satu server, sehingga nanti koneksinya yang berhubungan dengan interface atau aplikasi itu full koneksinya ke server ya, sehingga tidak memerlukan koneksi yang lebih seperti itu. Contohnya kalau kita di sini lihat, di sini ada aplikasi mobile ya. Ini web dulu dah yang saya contohkan. Di sini ada aplikasi e-learning BSIS ID ya. Di sini untuk melihatnya adalah silakan klik ke menu alat, lalu alat peramban. Di sini ada perangkat pengembangan web. Nah, di sini kita akan melihat, di sini ada spektur konsol debug jaringan ya, kinerjanya berapa, memorinya pun ya. Kita refresh saja dari sini. Kita lihat dari awal dulu. Nah, di sini my base kita lihat. Nah, ini koneksinya kemana aja, apakah sudah baik? Ya, kalau dilihat dari sini sudah terpenuhi semua gate-nya ya. Tidak loading. Di sini ada load-nya membutuhkan 453 milidetik ya. Salah saya 465 MD ya. Kemudian kita masuk ya, kita cekakkan satu-satu ini. Login, masuk ya, sini. Nah, sini ada. Nah, ini terpenuhi semua. Nah, aplikasi ini yang bagus ya, insya Allah seperti ini ya. Itu tidak ada koneksi keluar, misalnya pengambilan font itu contoh kecil ya, itu tidak lagi keluar ya, seperti itu. Oke, selanjutnya keterbatasan memori penyimpanan. Kemampuan memori penyimpanan pada perangkat mobile ini sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan perangkat komputasi seperti PC desktop ya. Pasti ya, ketika kita menggunakan handphone seringkali kita membuka medsos yang banyak, kemudian komunikasi sosial juga, kemudian menggunakan web browsernya juga, kemudian menggunakan streaming juga ya. Ya, itu semuanya kebuka, kemudian melakukan foto juga, otomatis penggunaan memori penyimpanan akan terjadi penuh gitu ya. Dibandingkan dengan PC desktop itu lebih baik PC desktop, tapi tidak bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Keterbatasan ini mengganggu sistem kerja dari lingkungan mobile computing karena membatasi mobilitas dari perangkat tersebut. Selanjutnya kelebihan pengguna perangkat mobile. Yang pertama, infrastruktur mobile computing memiliki sifat extreme personalization, yaitu sangat personal ya. Yang kedua, handphone ini sangat personal ya. Bahkan handphone ini nggak boleh dipegang oleh orang lain kecuali si pemiliknya, bahkan oleh temannya atau adiknya atau ayahnya sendiri pun orang tuanya tidak boleh memiliki handphone itu. Yaitu saking, maka oleh karena itu dinamakan sifat extreme personalization, sangat personal. Yang kedua, dapat dibentuk sesuai kebutuhan yang spesifik terhadap masing-masing pengguna pribadi. Misal, semua memiliki handphone dengan jenis dan tipe yang sama, tetapi di dalam handphone atau mobile tersebut itu pasti berbeda. Si A ingin menginstal mobilenya, handphonenya ini dijadikan berbasis game misalnya, satu lagi berbasis medsos, atau yang ketiga itu untuk semuanya ada di situ ya. Ada game, medsos dan movie dan lain sebagainya ada di handphonenya ya. Sehingga bisa sangat berbeda satu kepemilikan handphone pada pengguna handphone pada itu memiliki berbeda-beda karakteristik ya. Yang ketiga, perangkat mobile ini sangat penting bagi setiap orang sehingga muncul istilah ponsel di antara kunci dompet ya. Lebih baik mana kehilangan ponsel atau dompet? Kalau saya tidak mau kedua-duanya ya, semoga tidak terjadi. Tapi pengalaman itu pernah terjadi, satu tas isi laptop, dompet saya hilang. Tapi handphone saya taruh di saku ya. Saya taruh di saku jaket sehingga aman ya. Yang hilang hanya tas, dompet, isi laptop dan uang pastinya. Yang keempat, sifat yang portable ini dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat digunakan untuk bekerja, belanja, maupun bermain game di mana saja dan kapan saja. Itu kelebihan dari perangkat mobile. Oke. Kemudian tambahannya adalah tidak ada batasan lokasi ya pastinya ya.
Komputasi seluler membebaskan pengguna dari terikat pada satu lokasi dan peningkatan bandwidth serta kecepatan transmisi memungkinkan untuk bekerja saat bepergian. Yang kedua, menghemat waktu, meningkatkan produktivitas dengan pengembalian investasi ROI yang lebih baik misalnya. Yang ketiga, menyediakan hiburan, berita dan informasi saat bepergian dengan streaming data. Pastinya yang tidak membosankan perjalanan itu dengan menggunakan handphone yang semua bisa diakses, ya, game, medsos dan lain sebagainya. Penyederhanaan proses bisnis, mobilitas telah memungkinkan perampingan proses bisnis. Email yang rumit, pemrosesan paper, ya, keterlambatan komunikasi dan transmisi, semuanya bisa menggunakan mobile computing, ya. Yang keempat, peluang kerja baru untuk profesional TI pasti muncul dan bisnis TI sekarang memiliki layanan tambahan dalam portofolio mereka yang hanya akan terus tumbuh sesuai tren komputasi seluler indikatif, ya. Oke, contohnya ada di sini ada aplikasi Android emulator untuk menjalankan, mendebug dan menguji aplikasi Android. Jika Anda atau kita tidak memiliki perangkat yang sebenarnya, ini bisa menjadi cara terbaik untuk menjalankan, mendebug dan menguji aplikasi. Oke. Pada pertemuan yang keempat ini ada tugas, ya. Tugasnya di sini ada kuis, ada latihan soal. Nanti latihan soalnya ini saya buatkan Google Form, ya. Google Form saya upload ke WhatsApp kelas, ya, WhatsApp grup kelas. Silakan dikerjakan. Kemudian ada tugas lagi daripada rencana tugas mahasiswa. Di sini pertemuan 4 adalah laporan tentang permasalahan keamanan pada mobile computing. Artinya menjelaskan permasalahan keamanan apa yang terjadi pada mobile computing, ya. Mahasiswa ini membuat resume mengenai sistem keamanan mobile computing, lalu diupload pada blog atau blognya masing-masing. Seperti itu saja. Oke. Jika ada yang ditanyakan silakan via e-learning BCSID atau via WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.